lagi. Kali ini mau bawain alur film berjudul Cook Up a Storm, tayang tahun 2017. Film ini menceritakan perjuangan para koki menjadi master chef. Tapi sebelumnya saya berterima kasih atas support, subscribe, kritik, dan sarannya. Bagi yang belum, tolong subscribe dan klik loncengnya, biar tidak ketinggalan video terbarunya. Lanjut, di suatu daerah bernama Spring Avenue, banyak restoran-restoran hebat dan juga koki hebat di sana. Restoran ini salah satunya, namanya Seven, restoran dengan sejarah terlama di kota itu. Di dalamnya terdapat koki muda berbakat bernama Sky. Suatu ketika ada seorang pengunjung yang menyerobot antrian. Sky pun langsung menegur orang tersebut untuk mengantri. Orang itu tak terima ditegur dan bilang kalau bosnya akan membuka restoran persis di depan rumah makan Seven dan akan menyewa koki kelas atas dunia. Di tempat lain, di acara pembaptisan anak raja yang baru lahir, adalah Paul dan pacarnya, seorang koki handal yang disewa kerajaan. Ratu sangat puas dan terkesan dengan masakan Paul. Karena Ratu terkesan, atasan Paul ingin menaikkan jabatan Paul menjadi chef eksekutif. Tapi karena Paul ingin mencari tantangan, dia pun menolak posisi itu. Paul berkata akan pergi ke Cina karena ada undangan untuk memimpin sebuah restoran di Cina. Malamnya di restoran Seven, ada seorang pengunjung yang berkata kalau akan ada pemugaran di daerah Spring Avenue. Dia berkata untuk beradaptasi, kalau tidak akan diruntuhkan restorannya. Saat Sky memberi makan anjingnya, dia melamun, di mana dulu dia dimarahi ayahnya karena tak mampu memotong bawang, dan berkata bahwa Sky tidak berbakat menjadi koki. Ayahnya berencana pergi. Ia memutuskan menitipkan Sky ke Seven, yang kemudian menjadi gurunya Sky. Mendengar hal itu, Sky kesal dan kecewa, tapi ayahnya tetap pergi. Paginya di sebuah pasar ikan, Paul sedang mencari ikan. Ia menanyakan ikan yang diinginkannya, tapi penjual bilang tidak ada. Kemudian datanglah Sky. Sky menanyakan hal yang sama dengan Paul. Tiba-tiba penjual itu memberikan ikan itu ke Sky. Paul berkata, tadi kok tidak ada, tapi sekarang kok ada. Penjual itu menjawab kalau hanya Sky yang mampu menyajikan ikan ini dengan baik. Paul pun penasaran dan bertanya ke Sky, ikan ini mau diapakan? Sky pun menjawab akan membuat Paul yang tak mau kalah, dia menjawab akan membuat Karena bingung, penjual pun membelah ikan itu menjadi dua. Kini restoran Stellar sudah mulai buka dan Paul adalah koki andalan mereka. Acara pembukaan pun dimulai. Saat Paul sedang berbicara dengan pengunjung restoran, ada keributan di depan restorannya. Petugas restoran pun keluar untuk menegurnya, namun kepala restoran Seven mengajak berdebat. Sky yang baru datang pun kaget. Sky pun ditarik dan diadu kehebatan dengan Paul. Tiba-tiba pengembang wilayah terkesan. Dia langsung mendaftarkan Paul dan Sky ke kompetisi masak internasional. Dia menjelaskan bahwa hasil dari kompetisi ini akan berpengaruh dengan rencana pengembangan Spring Avenue dan juga tentang nasib restoran Seven. Paul yang sudah terkenal langsung diwawancarai stasiun TV. Di sana Paul mengatakan kalau makanan tradisional Cina itu terlalu kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan kemajuan zaman. Sky yang melihat di TV merasa tertantang dengan omongan Paul. Kemudian pengumuman peserta yang ikut kompetisi chef ditayangkan di TV. Tentu saja Sky dan Paul terpilih.
Presenter jelaskan, bagi yang menang kompetisi akan berkesempatan berduel masak dengan Dewa Masak yang juara bertahan dalam 2 periode terakhir. Dan Dewa Masak itu adalah ayahnya Sky. Saat Dewa Masak diwawancarai, seorang bintang tamu berkata, kalau di restoran Seven ada seorang bermarga sama dengan Dewa Masak. Dia bertanya apakah ada kaitannya dengan Dewa Masak. Dia menjawab tidak kenal. Kemudian datanglah pacar Paul, Mayo, yang datang membawa sebuah undangan makan malam. Makan malam pun tiba. Di sana mereka berdua disajikan sebuah makanan pembuka, yaitu telur ceplok. Awalnya mereka meremehkan, namun setelah dimakan ternyata ini bukan telur ceplok, melainkan ada buah-buahan yang dirubah sedemikian rupa. Makanan selanjutnya pun tiba. Tiba-tiba Sky berdiri dan menghampiri Paul dengan emosi. Dia kesal karena Paul terkesan pamer. Paul pun menantang Sky untuk mengolah daging sapi. Tanpa basa-basi, Sky pun langsung beraksi dan makanan pun jadi. Setelah itu gantian Paul beraksi. Kemudian Sky mencium masakan Paul. Dia pun langsung pergi karena merasa malu. Dan Paul pun mencicipi masakan Sky. Dia merasa takjub. Saat di rumah, Sky ditelepon gurunya untuk datang ke tempatnya. Yang ternyata gurunya bersama ayahnya. Sky pun kaget saat melihat ayahnya. Gurunya berkata kalau ayahnya sudah kembali. Sky pun membantah dan mengatakan kalau dia tidak punya ayah. Yang dia punya sekarang hanyalah seorang guru. Kemudian ayahnya mencoba untuk menjelaskan kalau dia tidak mau. Sky tertekan dengan keadaan ayahnya yang menjadi juara bertahan 2 kali berturut-turut. Itulah alasannya ayahnya pergi darinya. Ayahnya juga menantang Sky untuk mengalahkannya di kompetisi. Dan Sky pun menyanggupi serta berjanji akan membuat ayahnya menyesal. Hari-hari yang dinanti pun tiba. Sky dan Paul pun mulai berkompetisi. Presenter kembali mengingatkan kalau pemenangnya akan bisa ke Makau untuk mengikuti kompetisi internasional dan yang pemenangnya bisa bertanding dengan Dewa Masak. Kompetisi pun dimulai. Mereka pun menunjukkan skillnya masing-masing. Penilaian pun dimulai. Paul mendapatkan poin 37, Sky juga mendapatkan skor yang sama. Karena skornya berimbang, ketua jurilah yang harus menentukan siapa pemenangnya. Juri itu berkata kalau memasak bukan karena rasa saja, tapi seni keindahan juga diperhatikan. Sky pun pergi meninggalkan arena. Dia mengingat dulu waktu kecil dia sudah putus asa memasak, namun sang guru tetap meyakinkan bahwa dia bisa memasak. Besok paginya, Sky yang tidak ada di restorannya membuat gurunya mencarinya. Gurunya menghampirinya di sebuah game zone. Di sana mereka bertanding mobil. Sky tersadar bahwa gurunya mengalah. Gurunya menjelaskan kalau setiap pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Dia juga berbagi pengalaman ketika mengembara dan bertemu dengan 2 biksu kecil. Di sana dia mencicipi bekal 2 biksu itu. Dia berkata kalau cara mengolah makanan ini salah dan tidak sempurna. Tak diduga biksu itu memberitahu kalau makanan ini mereka buat dari menanam gandum sampai mengolahnya. Jadi mereka sangat menghargai masakan yang mereka buat sendiri. Lanjut, guru menjelaskan kita juga mesti menghargai makanan bukan dari enak atau tidaknya, melainkan dari rasa bersyukur. Sang guru juga menyarankan untuk membuang pikiran negatif agar bisa lepas dari bayang-bayang ayahnya. Di tempat lain, Paul jadi kaget karena pemilik Stellar menyuruh Paul untuk tidak mewakilkan Stellar di fase berikutnya.
Pemilik memilih Mayo. Mayo memberitahu rahasianya kalau dia buta rasa. Dia dekat dengan Paul hanya ingin mendapatkan ilmunya saja. Mayo pun menyelingkuhinya. Paul yang kecewa langsung pergi. Saat Paul sedang minum dan termenung, tidak sengaja kedatangan Sky. Sky heran kenapa dia sedih, padahal dia pemenangnya. Akhirnya mereka bertukar cerita, dan Paul bilang kalau Dewa Masak adalah panutannya. Sky pun mengakui kalau dia itu ayahnya, dan bercerita masalah dia dan ayahnya. Mereka berdua juga berambisi untuk tidak menyerah dengan impian mereka, sekaligus mengakui keunggulannya masing-masing. Di tempat lain, Stellar memaksa Seven menjual restorannya, namun Seven tidak mau menjualnya. Kemudian Sky datang bersama Paul. Paul berkata ke pemilik Stellar kalau dia masih berhak ikut ke kompetisi, dan dia tidak takut dengan mereka. Paul pun menanduk pemilik Stellar. Paul menjelaskan ke guru Sky, dia akan ke sana dengan Sky. Gurunya pun menyetujuinya. Kemudian mereka berlatih masak bersama. Hari kompetisi internasional pun tiba. Di sana hadir peserta dari berbagai negara, begitu juga Mayo yang mewakili Stellar. Kompetisi pun dimulai. Peserta saling menunjukkan skillnya masing-masing. Singkat cerita, Paul dan Sky keluar jadi pemenangnya. Para juri kagum dengan masakan mereka yang saling melengkapi. Malamnya mereka berdua nongkrong. Paul berkata yang boleh berduel dengan Dewa Masak hanya satu orang. Paul memilih untuk Sky saja yang melakukannya, karena Sky yang punya ambisi mengalahkan ayahnya. Pertandingan pun dimulai. Guru Seven pun menyaksikannya. Dewa Masak langsung beraksi, sedangkan Sky masih merenung untuk menentukan pilihan masakannya. Sambil mengenang restoran Seven. Karena bengong, Sky dilempar kuah oleh ayahnya. Dia berkata untuk fokus ke pertandingan. Sky pun langsung beraksi. Pertandingan pun selesai. Dewa Masak membuat masakan yang begitu indah. Para juri sangat terkesan. Tibalah Sky yang disuruh untuk mengantar masakannya ke juri. Tapi dia malah mengantar masakannya ke ayahnya. Dia memohon untuk merasakan masakannya. Ternyata itu adalah masakan terakhir yang dulu dia makan bersama ayahnya, yang kemudian pergi meninggalkannya. Ayahnya pun mencicipi masakannya. Kemudian Sky pun pergi meninggalkan arena. Ayahnya juga memuji dirinya. Dengan terharu, dia begitu menikmati mie yang dibuat oleh anaknya. Dia merasakan cinta dari masakan anaknya. Kini Seven semakin ramai. Ditambah kehadiran Paul juga, rasa kebersamaan sangat terasa di restoran Seven. Film pun selesai.